Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog sekali ini kita coba menjelaskan pada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ya yang menonton channel saya. Akan saya jelaskan semampu saya ya, bagaimana cara membuahkan durian, karena saat ini banyak yang bertanya tentang cara membuahkan durian. Ini murni organik ya kan kawan. Kita lihat yang pohon musangking ini. Ini ya pohonnya, usia tanamnya 7 tahun. Penanaman awal kita rutin ya, memakai garam 1,5 bulan sekali. Untuk penanaman selanjutnya kita udah nggak pakai lagi. Pada usia 5 tahun, hanya tergantung dia berbunga atau enggak ya, baru kita kasih garam. Ini bunganya. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan ini ya, panjang-panjang tangkai ya. Membuktikan kita tidak memakai perangsang buah atau paklu ya. Nih, jadi bunga yang ada pada setiap cabang ya. Nah ini perhatikan, kita lihat yang paling dekat aja. Nah ini ya, termasuk lebat ya buahnya. Pada cabang atas juga ada yang baru mulai muncul juga bunga ya. Kalau pakai paklo dia ini seperti nggak ada ya cabangnya, seperti hilang, tidak panjang-panjang ya. Lihat ya, lebat sekali bunga ya. Nah ini ya, bisa ya berbunga kan serentak dan banyak ya. Nih kawan-kawan lihat ya, pada cabang-cabang besar ya. Nih sampai di ujung seperti ini ya. Ini jenis musangking. Keadaan pohon lumayan bagus. Untuk bunga di ujung-ujung seperti ini dibuang aja ya kawan-kawan ya. Dibuang aja, jangan ragu-ragu. Kalau dibiarkan pun nanti ketika buah mulai membesar rontok dan cabang pun mati ya. Nah ini seperti ini, kita buang aja. Nah dari sini yang jelas ya. Ini semua cabang ada ya kan ya. Sampai di atas sana kan. Nah ini cukup lebat bunga. Nah seperti ini penjelasan awal ya kan.
ketika kalau di organik memang berbeda ya dengan kimia. Kok di organik membuahkannya memerlukan air. Karena apa? Segala pupuk ini saya memakai pupuk BU8. Apa itu BU8? Silakan kawan-kawan ketik di Google aja ya. Kok saya jelaskan di sini nanti dipikir saya jualan pupuk. Pupuk BU8 ini buatan teman saya Iskandar, Bu Ed. Nah, seperti ini contoh nih kan. Ya. Perhatikan ya. Nah, apa itu kok kawan-kawan nggak ngerti ya? Terubusnya berhenti ya. Dorman dia. Berhenti terubus. Nah, nggak ada terubus. Nah, ini biasanya pengaplikasian pupuk kita itu kalau seperti ini biasanya 70-80% berhasil bisa berbuah ya. Bisa berbuah kan. Karena dia masa-masa generatifnya seperti itu. Tidak ada terubus. Jadi kita setelah taruh bukan digemburkan kan kawan, tapi dicongkel ya. Pupuknya itu dicongkel pakai garpu ya. Kalau saya bilang garpu yang dari besi itu dicongkel. Apa sebab dicongkel? Agar si pupuk masuk, tidak dibawa air keluar ya. Dia masuk mengenai akar, lalu dihisap ke atas. Pertama itu. Kedua, apabila dicongkel pakai garpu gitu, apakah akar tidak putus? Kalau akarnya udah sebesar-besar tangan gini, nggak akan putus kan kawan? Kecuali akar serabutnya yang baru-baru tumbuh. Nah, ketika dia putus, kan dia pasti tumbuh lagi tuh kan. Pohonnya bagus, subur. Ketika dia tumbuh lagi akarnya, dia dapat asupan nutrisi pupuk pembuahan. Nutrisinya pupuk pembuahan kan. Nah, disitulah dia sering berhasil bisa jadi buah. Kemudian mengenai pruning kawan-kawan, menurut saya ketika keluar bunga seperti ini jangan lakukan pruning, nanti buahnya bisa rontok, bunganya bisa rontok. Makanya jangan lakukan pruning sampai dia sudah menjadi buah sebesar genggaman tangan kita ya, genggaman tangan orang dewasa. Dan ketika berbunga, bunga apalagi yang baru-baru keluar gini, itu sangat memerlukan air ya. Nah, ini contoh nih. Ini kekurangan air ini. Contoh nih ya. Kekurangan air. Oleh sebab itu, plastik ini kita buka. Nih, kita buka nih. Kita gulung aja. Apa sebab nggak saya cabut? Kenapa dibiarkan begini? Karena nanti ketika buah ini udah sebesar tempurung batok kelapa, kita tutup lagi. Yang ditakutin datang musim hujan. Ya, kita tutup lagi. Jadi tidak ada pengaruh ke buah. Kan banyak yang bilang alasan kalau buah yang nggak enak yang disalahkan hujan. Padahal salah sendiri ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah congkel-congkel kita biarkan aja, apalagi musim kemarau ya. Kita harus sudah tahu kapan musim kemarau akan tiba. Jangan berdasarkan prediksi kita, tapi coba kawan-kawan buka aplikasi BMKG, lihat aja di situ kapan mereka umumkan mulai.
mulai musim kemaraunya. Nah, persiapkan, bawahnya harus dibersihkan gitu. Musim kemarau datang, si pupuk tadi sudah bereaksi ya, bereaksi dengan pohon duriannya. Lihat nih, tangkainya paling panjang nih, menandakan kita tidak memakai paklung ya. Ketika bunga udah seperti ini kan, karena masih kecil-kecil seperti ini ya, inilah saatnya kita berikan arang batok abu batok kelapa kan kawan, abu batok kelapa. Tapi sebelum abu batok kelapa, kita berikan garam kasar dulu ya. Jadi pohon sebesar ini tidak, gini aja gampangnya saya jelasin, tidak memakai rumus berapa kilo ya garamnya, tetapi kira-kira aja kalau kita tabur, ini kan tajuk nih sampai ujung nih, ini berarti ujung akar nih. Nah, kita tabur di sini kan kawan, di sini keliling merata aja, tabur merata. Dah, dibiarkan 2 atau 3 hari. Kalau memang musim kemarau yang parah, nanti penyiraman tetap harus dilakukan, jangan dibiarkan aja. Nanti setelah 2 atau 3 hari baru kita tabur arang batok kelapa. Di mana belinya abu arang batok kelapa? Kawan-kawan cari coba di Google, di mana ada pabrik briket. Pabrik briket ya, pabrik pembuatan arang briket itu. Nah, abunya itu apkir sama mereka ya, dibuang ya. Sampai di atas sana ya bunganya, lihat. Cukup lebat nih jenis oci. Pemberian abu arang batok kelapa itu kan kawan, itu kira-kira di bawah tajuk keliling ini merata ya, merata. Jadi kalau kurang, keliling ini kurang, tambah lagi. Dan satu catatan, jangan sampai berlebihan. Ini untuk super tembaga ya. Pemberian arang batok kelapa itu jangan berlebihan. Apa sebab jangan berlebihan? Itu dapat menyebabkan busuk akar ya kan. Nah, ini nggak boleh nih ya, di ujung-ujung ini kita buang aja. Kemudian setelah bunga ini jadi buah ya, udah mulai tua buahnya, itu abu arang batok kelapa yang ada sini disapu atau ditarik dengan cangkul pun bisa ya. Kok dibiarkan aja, itu abu arang batok kelapa itu dia menyimpan air ya kan, air, ingat, itu yang menyebabkan busuk akar. Kenapa bisa busuk akar? Ya karena di dalam tanah itu kondisi tanahnya basah terus kan kawan, jadi si akar tidak tahan, akar durian kalau busuk terus. Seperti itu, memang agak repot ya untuk organik.
Cuma harga jualnya betul-betul menggiurkan kawan-kawan. Ini namlung udah berbunga juga ya. Ini bunga perdana dia. Hampir siap cabang ada ya, lihat tuh. Saya jual di kebun untuk oci antara 400 sampai 500 ribu sekilo. Itu yang membedakan organik dan anorganik. Sedangkan yang anorganik rata-rata 250 ribu sekilo jual di kebun. Kalau pekebun-pekebun itu mau jujur, kawan-kawan coba tanya mereka. Benar nggak yang saya bilang? Ini oci baru aja panen ya, bulan 2 kemarin. Ini muncul bunga baru. Banyak ya bunga ya. Tuh sampai di atas. Sana juga. Tuh ya sampai cabang bawah juga. Seperti itu kan ya. Jadi jangan organik itu tidak kita taruh sekarang pupuknya langsung berbuah, langsung berbunga. Ada seperti itu ketika pas kena cuacanya. Sudah siap pupuknya. Dan satu lagi, saya bilang ya kan kalau berbunga gini, keadaan pohon seperti ini ya, nggak ada masalah. Kalau saya tambah BU8 biru, pupuk pembuahan lagi, agar si buah ini nanti enak. Ini bawor juga setiap cabang ada bunga itu sampai di atas. Nih bunganya, ada yang bilang kita pakai paklu, sedangkan kita sering bilang kepada teman-teman malah jangan pakai paklu, ya. Jadi ya kita maklum aja yang bilang bahwa dia nggak tahu tentang durian. Kok pakai paklu nggak mungkin seperti ini. Nih panjang-panjang apanya dompolannya. Nah panjang-panjang ya tangke ya. Ini juga panjang-panjang. Setiap cabang nih, cabang-cabang besar pun ada bunga ya. Nah cabang besar juga nih, udah cukup besar ya. Terus ada lagi komentar seperti ini kan. Kenapa sih kita udah nggak pakai cat? Ya. Jawaban saya, pada usia 5 tahun pohon kan kita cat terus tuh tiap hari, luntur kita cat lagi, agak luntur kita cat lagi, nggak tanpa jeda ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya si kulit batang ini busuk kan, busuk dia karena dia tidak mendapatkan oksigen. Itu makanya saya hapus kembali cat. Saya sekarang untuk mematikan lumut seperti ini, biasanya saya bakar ya kan. Bakarnya pakai apa? Pakai bensin. Jangan lama-lama, nggak boleh lebih dari 10 detik bakarnya. Agar pohon tidak mati. Ini saya tunjukin yang busuk batangnya ya. Jadi di dalam cat itu dia berair kan kulit durian itu. Makanya bisa jadi busuk.
Nah ini contoh. Nah sampai gini ya. Nah itu ya busuk ya kan ya. Ini bukan karena hama, bersih ya, rusak batang. Ini kawan-kawan yang memakai cat tidak disarankan ya. Sayang nanti pohon udah usia 7 tahun mati. Sayang, lebih bagus janganlah. Jadi apa yang dilakukan untuk anti hamanya? Nah gini gampang. Ketika kawan-kawan semprot daun, semprot hama, saya lakukan seminggu sekali ya. Ini batangnya ini sama cabang kita semprot. Kita semprot hamanya, jangan dibiarkan. Jadi sekalian kan kawan, ingat. Ini tuh super tembaga berbuah kemarin tuh 117 buah ya. Dia sempat banyak cabangnya kering, kini pulih. Udah pulih, bawa lagi bunga. Cukup lebat ya. Nah, ini hasil dari organik. Sampai itu. Nah, sampai ke atas tuh bunga semua ya. Tuh sampai di atas sana bunga. Nah, ini durian yang usia 1,5 tahun saya coba buahkan dengan cara organik. Berbuah tapi nah pertumbuhan udah nggak bisa lagi ke atas. Pertumbuhannya nggak bisa lagi ke atas ya. Pendek. Nah nih. Ya. Tapi ya tetap rajin berbuahnya. Setiap tahun pasti berbunga nih. Bukan berbunga aja, berbuah juga ya. Nah ini lihat nih kan bunganya. Ini bunga super tembaga. Oh ya perlu saya bilang, kalau menurut para ahli, pohon durian memakai garam, buahnya bisa keras katanya ya. Tapi kita bisa buktikan bahwa buahnya malah lebih enak ya. Malah lebih enak. Kalau kawan-kawan penasaran dengan rasa buah, boleh main ke kebun nanti bulan-bulan 7 ya. 7 Juli atau Agustus kan. Ini panen, segala durian ada. Mulai dari oci, musangking. Ini juga bunga yang sampai atas sana ya. Oci, musangking, super tembaga. Sampai montong pun ada. Nah, syukur-syukur pas teman-teman datang nih panen nih. Ini alpukat cengku. Berbunga ya, berbuah lebat. Si pentil sekarang. Nah, ini namlung yang saya tanam dari kecil. Sering saya posting nih ya, dulu. Cuma sayang belum keluar bunga. Ini montong. Lihat pohonnya, nggak ada masalah. Subur, segar. Daun juga hijau. Untuk bunganya cukup lebat. Kalau mengenai pruning, lebih bagus saya no comment. Tergantung kawan. Nah, lihat nih cara pruning saya. Saya nggak mau kasih teori ini itu nanti kalau kurang tepat, kasihan teman-teman. Intinya seperti ini kan. Kalau mau pruning, sebelum pruning kan harus kuasai satu hal. Apa itu? Kan harus bertanya dulu, cari tahu dulu itu pohon durian mendapatkan nutrisi itu dari akar. Kemudian pengolahan nutrisi untuk pohon lewat apa?
Nah itu aja, gampang jawabnya. Kawan-kawan cari tahu di Google itu, baru kawan-kawan bisa melakukan pruning. Lihat ya. Nah ini lihat pruning kita ya. Karena nutrisi dimasak di daun, semakin banyak daun semakin bagus pohon, bukan sebaliknya. Sekarang ini kan beredar sebaliknya teorinya. Ya jadi saya nggak mau berdebat dengan orang-orang tertentu mengenai pruning. Ya kawan-kawan cari tahu sendirilah. Ini yang ditabung nutrisi ya. Udah besar-besar ya musangkingnya, lihat tuh. Untuk bunga, nah ya, setiap cabang ada bunga. Nih. Udah mulai wangi nih, berarti udah mulai ada yang pecah nih bunga. Ini menandakan tidak pakai paklu. Nah, tangkainya panjang-panjang ya. Kok pakai paklu tangkai seperti hilang, seperti nggak ada tangkainya. Dalam setiap postingan saya melarang teman-teman jangan pakai paklu ya. Kalau saya sendiri pakai paklu ya berarti nggak konsisten dong. Berarti saya nipu. Kita hidup hanya sementara kok. Jadi nggak perlu kita cari uang dengan cara menipu. Ya. Ini juga mulai keluar bunga tuh. Nih, lihat ya. Ini juga. Ya, saya rasa sampai di sini dulu ya kan. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Sebaiknya saya sudahin dulu sampai di sini karena nanti semakin lama saya bicara semakin banyak yang sakit hati ya. Tidak baik juga untuk kita. Ya kan ya, sampai di sini dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.